orang-orang para wali itu dia mencapai pangkat derajat kewalian dengan menggunakan tawadhu. Oh, sejabarannya ilmu tuh ya. Dengan ilmu. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa jaji wali baiti tayyibin al-tahirin al-kiram summa ila ruhi jami'a sahbihi sallallahu alaihi wasallam wa sallam dan khulafai rasyidin Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Al-Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum summa ila arwahi jami' awliya ilahi ta'ala khususan kutarabani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani as-sahibul karam wa fiddin wa dunyal akhirah summa ila arwahi jami' awliya tis'ada khususan Syekh Hidayatillah Salat kurang jatuh syaitan pamijan bagusan ganjar pun wa sulih wa waruhim sumai larwahi jami'i masaikina masing-masing waliman asanu ilaih waliman ajazawna ilal mutawasusan ini karkam kurang masan dasar baik ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Masyayna masayna liman asal ilayna liman azaza liman susan liman fi hadha kitab syana wal badani summa mu'allif hadha kitab Syekh Ibrahim Ismail Subhanallah min sayyidina bismana bin sajim faida bin kasa wa sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim muslimat wal mu'min wal mu'minat Allah yamin wa ma'awan Susana arwahil ladina yukbaruna fi gedung sari Bismillahirrahmanirrahim wa ijina maqasina salawatan simuradatin wa takidunu ninu susanita sunna barakah Ibarakati wa karamatihim syai'ulillahi lahu wal-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Payambagi wayambagi lan seyogya di ahli ilmi kadue wong kang anduweni ilmu opo alla yuzilla yenta orang ngasoraken sopo ahlul ilmi nafsahu ing awak dheweke ahlul ilmi ngasoraken bil tama'i kelawan ngarep-ngarep fi ghairi matma'in ing dalem liyane
panggonan ngarep-ngarep. Orang yang sudah berilmu, orang yang ahli ilmu, orang yang sudah berilmu hendaklah menghindari sifat toma. Menghindari sifat apa, Dik? Toma. Toma ku apa? Goblok. Wah, ya ira pancen. Goblok li mari-mari dek bagus. Toma itu berharap, ya berharap dunia. Wa yataharraja lan yen ta ngreksa sapa ahlul ilmi amma saking perkara fihi kang iku tetep ing dalem muzillatul ilmi utawi panggonan ngasoraken ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Orang-orang yang sudah berilmu hendaklah menjauhi perkara-perkara yang di situ akan menghinakan ilmu. Misalnya apa rane? Misalnya wong alim di tempat-tempat karaokean misalnya, bukan tidak boleh, tapi di situ itu tempat-tempat yang mungkin saja akan menjadikan ilmunya direndahkan, begitu, dan itu harus dihindari ya. Wa yakuna lan yenta'ana sapa ahlul ilmi, orang yang sudah berilmu. Kan kita harus apa kita? Orang yang ahlul ilmi hendaklah iku mutawadi'an andap asor. Orang yang sudah berilmu hendaklah andap asor, rendah hati, seperti padi ya, seperti padi itu semakin berisi semakin merunduk ya, boleh. Oh, pariku awite delak ora sih, karena apa? Belum berisi. Ketika semakin berisi dia semakin merunduk, semakin berisi semakin merunduk, semakin berisi semakin merunduk. Jadi lamun anak pari kuning tapi masih delak bae, itu belum berisi, itu pari gabung. Nah, pari gabung, tong kosong nyaring bunyi nena ya, makanya harus semakin berisi semakin merunduk, alias orang yang berilmu ahlul ilmi hendaklah belajar mengopeni sifat tawadu atau rendah hati. Wis direkam dulu ya. Wa tawaddu'u utawi tawaddu' rendah hati andap asor iku baina takaburi ing dalem antarane gumedhe wal muzillati lan ngasoraken nafsu, wal muzillati lan ngasoraken nafsu. Jadi orang alim, orang berilmu juga ya abongannya sopan ya, misalnya terlalu munduk-munduk pisan juga itu enggak bagus ya. Ya, Dek. Misalnya wong alim terlalu singgung itu juga kurang sip gitu ya, karena itu sahabat menegur sahabat Umar menegur sahabat yang lain yang terlalu begitu. Jadi cara dia kasih begitu itu tawadu, cara dia. Tapi tawadu itu bukan berarti merendahkan diri. Rendah hati itu bukan berarti merendahkan diri. Konon ya. Rendah hati itu bukan berarti merendahkan
diri. Jadi nggak boleh dalam hati kita merasa lebih baik dari siapapun, merasa lebih soleh dari siapapun, merasa lebih pintar dari siapapun. Bukan berarti kita itu lebih hina dari orang lain, gitu maksudnya. Jadi setiap ketemu kalau ya nggak begitu juga atau orang tawadu, ya tidak begitu juga. Jadi itu antara takabur dan merendahkan diri, itu tawadu di antara tengah-tengah. Wal aifatu utawi ngreksa iku kadzalika kaya mengkonon bainat takabur wal mudila. Yo arafu den kinawuruhi apa dalika mengkonon wat tawadu bainat takabur ilah fi kitabil akhlaq ing dalam kitab akhlak. Ansyada nambahkan siir sapa asyaikhu syekh al imam kang dadi imam al ajalu kang agung al ustad kang dadi ustad rukunul islami kang dadi patokeng Islam al ma'ruf kang den kenal bil adi bi kelawan syekh adi Gunting dek. al mukhtar kang den pilih nembangaken syi'ran ing syair li nafsihi kedua awak dheweke syekh syair men inat tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi yujabu min man huwa jahilun fi halihi ahwa sa'idu am syakiyu. Mungkin yang nggak tahu di mana itu area tertentu. Ana tawaddu'a sa temene tawaddu'a iku min khisalil muttaqi saking pira-pira tingkahe wong kang takwa. Tawaddu' adalah akhlaknya orang yang bertakwa. Jadi nggak ada ceritanya orang yang bertakwa itu sombong, tidak ada ceritanya. Kenapa? Karena tawadu adalah ciri akhlaknya orang yang bertakwa. Gitu. Ya kadang-kadang orang sombong itu ngomongnya kalem, kadang-kadang gitu kan ya. Jadi bukan dilihatnya bukan dari cara dia bicara, bukan dari cara dia bersikap, tapi makna yang terkandung dari ucapannya atau makna yang terkandung dari sikapnya itu merasakah lebih baik dari orang lain, merasakah lebih hebat dari orang lain. Nah, ketika Anda merasa lebih, itu jangan-jangan yang dikatakan takabur alias sombong alias gedean dase. Benar sidik ya, sidik. Itu gitu. So apa? Ya itu tadi rendah hati atau tawadu adalah akhlaknya orang yang bertakwa. Wabihi wabihilan kelawan tawadu ataki utai wong kang takwa ilal ma'ali marang piro-piro panggonan kang luhur iku yartaki munggah sapa ataki. Sebab orang yang bertakwa itu dia naik pangkat derajatnya ke pangkat-pangkat yang lebih tinggi itu dengan tawadu. Enggak ada ceritanya orang pangkat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah mana-mana orang itu tidak mengamalkan bertawadu, tidak rendah hati. Jadi kalau kamu pengen pangkat derajatmu lebih mulia, bertambah mulia lagi, bertambah mulia lagi, bertambah mulia lagi, bertambah terus, maka itu pakai tawadu lah caranya, rendah hati lah caranya. Konon ya
Jadi orang-orang bertakwa itu menggunakan tawadu, menggunakan akhlak rendah hati untuk mencapai pangkat derajat yang tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi. Kuncinya dengan apa? Tawadu atau rendah hati. Konon kok era pengen mulia di sisi Allah. Oh, ndasnya gede bae, kupingnya nyelongo bae, cungure nyelongo ya susah itu. Wis pokoknya era eder ya. Jadi harus bertawadu. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati, maka Allah akan tinggikan pangkat dan derajatnya. Konon. Paham sampai sini? Orang-orang para wali itu dia mencapai pangkat derajat kewalian dengan menggunakan tawadu. Sejabarannya ilmu tuh ya. Dengan ilmu dan tawadu. Wa minal ajaibi ajabun man huwa jahilun bi alihi awan sa'id wa misyakiyu. Wa minal ajaib, lan iku setengah saking pira-pira perkara kang gawakaken tu yang aneh, yang wah. Ajabuman utawi gawe wong wa kang utaiman iku jahilun bodoh fi halihi ing dalam tingkah man ahwa anata utawi man iku as-saidu wong kang bagja am asyakiyu utawa wong kang cilaka am kaifa yuhtamu utawa kaya apa den pungkasi apa umruhu umure wong au ruhuhu utawi ruhe wong ya manawa ing dalem dinane mati mustafilun ana ta wong kang asor au murtakiyun utawa wong kang munggah pangkate. Jadi hal yang ajib, yang gawok, yang hebat, yang aneh itu mana-mana ada orang yang jahil, orang yang jahil, tapi tidak mau bertawadu. Padahal dia tidak tahu dia itu termasuknya as-sa'id, orang yang bahagia, atau asyaki, atau orang yang cilaka. Atau dia tidak tahu umurnya nanti kapan selesainya, ya kan? Kalau dia mati dalam keadaan lagi belajar menghilangkan kebodohannya sih mending. Lamun mati lagi turu pesirah. Tahu ngaji kau ada sebagai mana kini update yang ladene modar wis kantor tendang siap betul. Ya. Sedek arep sedek. Kan modal. Ya taliran besar. Begitu. Jadi kan aneh orang masuk. Aneh. Wong kok nyantai ibadahe. Padahal dia tidak tahu dia itu nanti matinya kapan. Dia tidak tahu dia itu bakal bahagia atau sengsara. Lamanan jadi suruh, otong huruf ning lahul mahfud dia takdir kita sih bakal surga kang. Ya wis tenang wae turu wae kepriben bae gitu ya. Tenang kang itu huruf lahul mahfud takdir umur 40 tahun kita sugih, kapal, sepur, segala-gala bisa. Ya sudah tenang saja. Kan kita tidak tahu ya. Tidak tahu kamu hidupnya sampai kapan, nasibmu bagaimana, bahagiakah engkau, sengsarakah engkau, blenakkah engkau, enakkah engkau, kan tidak tahu. Maka daripada itu kejar kebahagiaanmu, usahakan, ya kan, diusahakan aja lah, besok saja dong. Ayo molah suki gimana kini masih duit 5.000 lah, 5.000 besi lah. Simpan aja terus cari duit sebanyak-banyak gitu. Ini aja untuk
bekal ibadah. Aneh kan kalau maksudnya. Wah kok nyantai saja. Padahal dia tidak tahu besok kan dia mati, lusa kan dia mati. Kok sekarang masih begitu-begitu saja misalnya. Apa dia tahu bahwa dia nanti atau kelak akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang cilaka? Kan nggak tahu. Oh, dia akan bertambah hina atau dia bertambah mulia juga tidak tahu. Kok dia nyantai-nyantai saja, batur ngaji kok beli, batur ibadah beli, batur terawih beli, batur mekaya beli, batur dagang orang, batur bedukan beli, beli, dipai waktu nang Gusti Allah sedina 24 jam, ya kan, 12 jam cek puasa, awis subuh sampai jam 6, kongkon puasa, subuh tasawuf turu, tangi jam 4:30. Jam 6 lo bukan di puasa lo pirang jam lo tau sejam setengah ya kalau nahus puasa sebedung berarti 6 jam tong puasa sejam setengah ya Allah sing mengkonon iku lo tenang baik kok membahagiakan ya ampun temen kan begitu. Urip liwur kang wae bahagia ya enggak orang ya, tapi kalau kita dikejar mending kalau kita baca tuh sejarah orang-orang sukses, Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus orang-orang besar tuh nggak ada ceritanya mereka orang-orang besar itu hidupnya nyantai, udut ngopi turuman, nih, engkau ngising, wes kebak, ya kan, nggak ada ceritanya tuh. Coba kamu pelajari lah. Bahkan bukan dari golongan Islam lah, dari golongan orang-orang komunis misalnya atau orang liberal, semua orang-orang besar tuh nggak ada yang nyantai, nggak ada yang nyantai. Misalnya siapa? Hitler penuh perjuangan sampai itu. Siapa lagi? Apalagi misalnya para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah, dia perjuangan dari cilik hidupnya tuh, nggak ada nyantainya. Terus Nabi Isa sama dia, Nabi Musa juga sama, Nabi Adam apa maning terus. Semua nabi, nggak ada yang hidupnya nyantai lagi kan. Oke, ngopi uduk, mangan ngopi uduk mau. Wes turu jos, ya kan. Tangi pedung ngising turu maning. 4:30 tangi. Puasa tong, puasa. Maghrib buka alhamdulillah. Ira puasa pirang jam? 1,5 jam. Apakah orang-orang seperti ini yang kelak akan menjadi orang-orang yang sukses? Nah, ya tidak ada. Anak kang wong sukses jadi wali sebab turun. Siapa? Ashabul Kahfi, betul, tapi turun 350 tahun. Coba sira turun 350 tahun jadi wali tau. Ya. Jadi wali. Ya turu yang androng dina rong bengi jadi wali priben ya wali kutu ada cokote kutu. Kau baca sejarah orang-orang besar, gak ada yang hidupnya nyantai, gak ada yang hidupnya kipas-kipas badan orang kan. Pak Soeharto, Pak Jokowi, Pak Soekarno, Pak Gus Dur, Ibu Megawati, semua itu orang-orang besar. Itu hidupnya penuh perjuangan dan itu diperjuangkan, nggak nyantai loh. Sepiteng telu siji loro telu kalau kebak sapa apung isine kono sidik ya wis keter. Ya. Cocok banget cocok. Lah. Apung sidik kok otong jelas. Wal kibriya'u utawi kalau oke.
Wal kibriya'u utawi sombong li rabbina kedua pangeran kita iku sifatun sifat bihi kelawan rabbina maksusatun kang den tertentu akan. Jadi sombong itu adalah sifat yang khusus untuk Gusti Allah. Sombong itu adalah sifat yang khusus kanggo Gusti Allah. Gusti Allah sombong ya pantas wong Gusti Allah beli butuh ning sapa. Gusti Allah sombong ya pantas wong Gusti Allah beli butuh ning apa. Kolen lho. Gusti Allah butuh beli ning sithik ora, butuh beli ning otong ora. Butuh ning duit beli, butuh ning sedak ora. Kan gitu ya. Maka sombong yaitu hak Allah. Nah, maka sifat takabur adalah sifat yang khusus milik Gusti Allah. Selain Allah tidak boleh. Tidak boleh. Apun ya sombong, kaya terempung ira sombong pada itu teh masih mampu besok. Tidak boleh ya. Mulane fatajanab maka ngedoana sapa sira ha ing kibria, maka jauhilah sifat sombong karena sifat sombong adalah milik Gusti Allah. Wataki lan wadia sapa sira takutlah kepada sifat sombong, jauhi maksudnya jauhi sifat sombong. Sifat sombong itu mana-mana dalam hatimu sudah ada perasaan merasa lebih. Nah itu jangan-jangan itu mulai tumbuh berkembang sifat takabur alias sombong alias gede. Paham? Qala dawu sapa Abu Hanifah, Abu Hanifah rahimah, muga-muga melasihu ing Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah. Abu Hanifah dawuh li ashabihi marang pira-pira santri Abu Hanifah, azimu pada enggedeaken sapa sira kabeh ama imakum ing pira-pira sorban sira kabeh, wa wasi'u lan pada nglonggaraken sira kabeh akmamakum ing piro-piro lengan klambi ira kabeh. Jadi Abu Hanifah berkata kepada para santrinya, para santri itu, itunya imamahnya pun gede raya, imamah tuh udung-udung pun gede. Terus lengan klambi pun longgar kan. Maksudnya sandangan-sandangan keulamaan, sandangan-sandangan kekiaian itu diperindah, dipercantik, jangan dilepas. Kalau misalnya otong adalah santri, topongnya diengkotong, kalau isin kang dulu masalah isin. Ini daunnya Abu Hanifah tuh begitu. Kenapa? Karena dengan otong memakai topong, pidato bisa, ngaji bisa, ya kan? Terus akhlaknya bagus. Pakai topong lebih sempurna. Nanti orang semakin meniru akhlaknya otong, semakin menimba ilmunya otong. Nih, mana-mana casing kesatriannya dipakai. Itu menurut Abu Hanifah. Wa inna maqala ing pesine dawuh sapa Abu Hanifah, zalika ing mengkon-mengkon azimu amba imakum li alla yustakhaffa, supaya ora den remehaken apa bila ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Maksudnya supaya orang-orang alim itu tidak diejek. Kan masalah orang alim pinter, mending-mending beli sokat engko topong, mending-mending kaos oblong bae, mending-mending engko celana pendek bae, nanti hilang wibawanya ilmu tuh. Padahal orang itu alim. Banyak yang harus kita ambil dari orang itu, tapi karena dia tidak mencirikan, menonjolkan kealimannya, dia lebih menghinakan dirinya. Dengan begitu dia menghinakan diri, maka tidak akan ada kemanfaatan ilmu yang ada pada orang itu.
Tuh, Itu. bisa dimengerti nih. Enggak. Nah, misalnya aku kayak sidik kemana-mana pakai topo, pakai sarung, keren gak itu? Keren. Apung pakai topo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apung besar. Bongnya ganteng, bawa topong, bawa sarung, bahasa sopan, keren nih. Keren. Itu kan. Oh non pokoknya. Wayang bagi wallahu a'lam bissawab. Perada beli ini sampai puasa sampai pitul Quran ini ya. Pitul Quran hataman ini taklim wal muta'alim ya. Assalamualaikum warahmatullahi